Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ejaan huruf dan kata baku. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas pendidikan kimia C 2023. Nama saya adalah Helena Syafitri Asalama. Sebagai moderator di presentasi kali ini, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adelia Mailinda Pragita sebagai narasumber pertama. Kemudian ada Ina Nadia Indraswari sebagai narasumber kedua. Kemudian ada Ayesa Ambarani sebagai narasumber ketiga. Ada Amalia Puspita Dewi sebagai narasumber keempat. Dan Kalimatus Sa'dia sebagai narasumber kelima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa aja yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada ejaan huruf. Ejaan huruf di presentasi kali ini ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kemudian ada kata baku yang dibagi menjadi pembaguan bahasa, bahasa baku, dan fungsi bahasa baku. Kami membuat PPT ini dengan rujukan buku PUEB edisi keempat, buku menulis ilmiah, buku ajar MPK Bahasa Indonesia, dan buku tata bahasa baku Bahasa Indonesia edisi keempat. Memasuki materi yang pertama tentang ejaan huruf, saya akan memberikan kesempatan untuk narasumber pertama yaitu Adel Mailinda Pragita menjelaskan tentang huruf kapital. Kepada Adel Mailinda dipersilahkan. Terima kasih buat moderator atas kesempatan kali ini. Saya di sini ingin menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menandai satu bentuk huruf karena memiliki fungsi berbeda dalam kata atau kalimat menjadi berbeda dari bentuk huruf lain. Penggunaan huruf kapital yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama untuk nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam ketikan langsung. Contohnya, Adi bertanya, kapan kita pulang? Yang kedua, contoh kedua, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, mohon maaf kepada Adel, suaranya tidak terdengar, bisa dikeraskan lagi. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.
Contohnya, adik bertanya, koma, dalam petik, kapan kita pulang? Petik. Yang kedua, tanda petik, mereka berhasil meraih medali emas, koma, petik katanya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Islam, Kristen, Allah, Hindu. Jadi yang huruf kapitalnya tuh yang awal kalimat, yang Islam, Kristen. Yang kelima, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Jadi yang huruf kapitalnya adalah Sultan sama Hasanuddin. Yang kedua, Mahaputra Yamin. Jadi yang huruf kapitalnya tuh M sama Y karena nama orang. Contoh yang ketiga, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim huruf kapitalnya itu N sama I. Terus yang B, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Contohnya, selamat datang yang mulia. Jadi, huruf kapitalnya itu S, Y sama M. Ya, contoh yang kedua, selamat pagi dokter. Jadi, huruf kapitalnya yang awal S sama P sama dokter itu. Terus contoh yang ketiga, terima kasih Kiai. Jadi huruf kapitalnya itu T, K sama K. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Adel atas penjelasannya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Inat Nadiah Indraswari tentang huruf miring. Kepada Inat Nadiah, saya silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf miring. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pemakaian huruf miring ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, jadi di sini di PPT yang diberikan sini, saya memberikan contoh penggunaan huruf miring pada judul buku. Di sini saya bacakan, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Jadi, penulisan kata atau kalimat salah asuhan tersebut menggunakan huruf miring. Kenapa? Karena salah asuhan merupakan nama dari sebuah judul buku. Selanjutnya, coba saya akan memberikan contoh juga untuk nama majalah, nama surat kabar, dan daftar pustaka. Nah, penggunaan huruf miring untuk nama majalah, saya beri contoh. Contohnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi, untuk kalimat Pujangga Baru, ini kan merupakan nama dari sebuah majalah ya. Ini kita harus dan wajib menggunakan huruf miring. Untuk contoh yang nama surat kabar itu, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, kata Cakrawala di sini
itu juga menggunakan huruf miring karena cakrawala merupakan nama dari surat kabar. Terus saya juga coba memberikan contoh untuk penulisan dalam daftar pustaka. Nah, biasanya kan dalam daftar pustaka kan penulisan ada urutannya kan, seperti yang pertama nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku atau artikel, yang keempat nama penerbit, dan yang kelima tempat terbit. Nah, jika teman-teman dalam daftar pustaka itu ketika menulis judul buku itu harus menggunakan huruf miring, karena itu sudah merupakan ketentuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, bisa kita perhatikan juga dalam contoh yang saya berikan, coba saya bacakan ya. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, coba teman-teman perhatikan bahwa kata tidak tersebut itu menggunakan huruf miring. Kenapa? Karena tujuan dari digunakannya huruf miring itu untuk mempertegas maksud dalam kalimat tersebut. Di sini saya juga mencoba untuk memberikan contoh yang lain, yaitu dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, tambahan di pada kata diantar dan juga tambahan meng pada kata mengantar ini juga menggunakan huruf miring. Apa sih fungsinya menggunakan huruf miring dalam kalimat tersebut? Yaitu untuk mempertegas. Nah, di situ kan ada dua makna. Jadi di situ tuh untuk mempertegas perbedaan makna dari dua kata tersebut. Selanjutnya saya juga akan berikan contoh. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan di sini, kalimat lepas tangan dalam kutipan tersebut itu juga menggunakan huruf miring karena itu merupakan instruksi dalam kalimat agar si pembaca agar lebih cepat paham dan cepat menangkap ketika membaca kalimat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada penggunaan huruf miring pada poin ketiga, yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Di sini saya mengambil contoh yaitu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya sama semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan bahasa Jawa kuno. Jadi Bhinneka Tunggal Ika termasuk dalam bahasa daerah yang dimana kita wajib menggunakan huruf miring. Nah, saya coba untuk memberikan contoh yang lain ya. Yang pertama, contoh yang lainnya, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangustana. Nah, perlu kita ketahui bahwa penggunaan nama ilmiah tidak harus dalam buah. Untuk semua nama ilmiah, kita harus menggunakan huruf miring. Karena tadi saya memberikan contohnya dengan nama ilmiah buah manggis, maka nama ilmiah buah manggis tadi kan Carcinia mangustana, maka Carcinia mangustana tersebut menggunakan huruf miring. Selanjutnya, contoh selanjutnya, upacara pesije menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, sebagai pengetahuan buat teman-teman, jadi di Aceh itu ada upacara adat seperti itu ya, namanya pesije. Nah, dalam kalimat yang saya bacakan tadi, pesije itu juga menggunakan huruf miring, karena itu juga termasuk dalam kategori ketiga. Selanjutnya, contoh selanjutnya, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malape awo. Nah, malape awo ini kan merupakan termasuk dalam bahasa daerah. Maka jika kita menggunakan bahasa daerah seperti kalimat yang saya bacakan tadi, itu menggunakan huruf miring. Jadi malape awo
itu ditulis menggunakan huruf miring. Tapi perlu diketahui untuk teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa catatan. Nah, beberapa catatan yang perlu kita perhatikan lagi sebelum mempraktekkan huruf miring, yaitu sebentar. Nah, catatannya yang pertama, di sini ada 3 catatan ya, teman-teman bisa disimak. Yang pertama, nama diri, seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, untuk catatan yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, untuk poin kedua ini sebagai pengetahuan ya teman-teman, tapi kan mungkin pada zaman sekarang kan sudah sangat jarang sekali ya ditemukan orang-orang masih menggunakan mesin tik pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu ini kalau misalnya kita menggunakan mesin tik dan apa maksudnya memiliki keharusan menggunakan huruf miring, maka orang-orang pada zaman dahulu itu menggunakan garis bawah. Jadi zaman dulu tidak ada garis huruf maaf. Jadi di zaman dahulu tidak ada huruf miring, jadi diganti dengan garis bawah. Nah, untuk catatan ketiga yaitu kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, jika teman-teman nanti ya ke depannya membuat sebuah jurnal, artikel, atau makalah, atau cerpen, nah teman-teman kalau menggunakan bahasa asing ya, kan di situ kan misalnya misalnya kali si A membuat makalah berbahasa Indonesia, tapi di situ dia mengutip kata yang berbahasa asing, contohnya kayak bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris tersebut ditulis menggunakan huruf miring, kecuali jika teman-teman di sini membuat makalahnya menggunakan bahasa asing, maka tidak perlu lagi dan tidak ada kewajiban buat teman-teman untuk menulis dengan huruf miring. Sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator telah telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menjelaskan penggunaan huruf miring. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Inet Nadia sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf miring. Selanjutnya akan ada materi tentang penggunaan huruf tebal yang akan disampaikan oleh teman kita Aisyah Ambarani Wibowo Putri. Kepada Aisyah Ambarani Wibowo Putri kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang huruf tebal. Oke teman-teman, di sini saya Aisyah Ambarani akan mempresentasikan tentang huruf tebal dan kegunaannya. Banyak dari teman-teman yang mengira kalau huruf tebal dan huruf miring itu sama kan? Tapi ternyata huruf tebal dan huruf miring memiliki peranan yang berbeda. Nah, yang pertama, huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Oke, saya akan menjelaskan tentang kegunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya pada PPT, pada kata Ramadan, itu terdapat huruf tebal pada huruf DH, karena tidak terdapat ejaan dalam bahasa Indonesia.
Lanjut, fungsi yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti contohnya pada judul buku, bab, subbab, serta judul atau subjudul pada tulisan artikel. Nah, yang terakhir, tulisan yang tercetak tebal merupakan huruf yang memiliki arti atau makna penting dalam kalimat. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin suatu kalimat lalu ada huruf yang tebal, itu berarti memiliki makna yang penting ya teman-teman. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Ayesa Ambarani Putri tentang penggunaan huruf tebal. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber keempat, yaitu Amalia Puspita Dewi. Materi selanjutnya itu adalah kata baku. Kepada Amalia Puspita Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan untuk saya menyampaikan materi tentang kata baku dengan sub pembahasan pembakuan bahasa dan bahasa baku. Nah, pembakuan bahasa ini yang pertama ialah ada latar belakang bahasa Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia ini terdapat dari berbagai macam bahasa. Yang pertama ada bahasa Ibu Minangkabau, bahasa pers, bahasa persuratan kepegawaian, dan bahasa media massa. Yang kedua ada norma bahasa. Norma bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu norma yang dimodifikasi dan norma yang belum dimodifikasi. Norma yang dimodifikasi ini contohnya adalah seperti ketika kita belajar menggunakan buku bahasa Indonesia. Nah, buku bahasa Indonesia ini merupakan norma yang dimodifikasi dalam pembakuan bahasa. Untuk norma yang belum dimodifikasi ini, contohnya ialah ketika kita mendapat informasi dari media massa. Selanjutnya ada ciri bahasa baku. Ciri bahasa baku dibagi menjadi dua, yaitu kehomoniman dan juga kecendekiaan. Kehomoniman timbul akibat penerapan kaidah. Itu adalah alasan yang cukup kuat untuk menghalalkan penyimpangan itu. Bahasa manapun tidak dapat terpisah dari kehomoniman. Di pihak lain, kemantapan itu tidak kaku, tetapi tidak cukup luas sehingga memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan,
serta mengizinkan perkembangan berbagai ragam yang diperlukan di dalam kehidupan modern. Misalnya, di bidang peristilahan muncul keperluan untuk membedakan pelanggan yang artinya orang yang berlangganan dan langganan yang artinya orang yang tetap menjual barang kepada orang lain. Ragam baku yang baru antara lain dalam penulisan laporan, karangan indah, undangan, dan percakapan telepon perlu dikembangkan lebih lanjut. Ciri kedua yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaannya. Perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur dan logis. Nah, ini adalah yang disebut dengan sifat kecendekiaan. Proses pencendekiaan bahasa Indonesia itu amat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi modern yang kini umumnya masih menggunakan sarana bahasa asing. Harus dapat dilakukan lewat buku yang menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi karena proses bernalar secara cendekia sifat semesta dan bukan monopoli suatu bangsa semata-mata, pencendekiaan bahasa Indonesia tidak perlu diartikan sebagai pembaratan bahasa. Bisa di next slide-nya. Baik, sebelumnya untuk narasumber Amalia kita stop dulu karena Zoom-nya sudah mau limit menitnya. Kita ganti ke link kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata baku sub pembahasan bahasa baku. Bisa di next slide-nya. Baik, terima kasih. Bahasa baku ini sering dikenal dengan ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan merupakan pokok yang sudah sering ditelaah orang. Ragam itu jugalah kaidah-kaidahnya sudah diberikan secara lebih lengkap jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam itu tidak saja ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Sejarah umum dari perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam bahasa Melayu tinggi pada awal masa perkembangan bahasa Indonesia memperoleh gengsi dan wibawa yang tinggi, karena ragam itu juga yang dipakai oleh kaum berpendidikan yang kemudian berhasil menjadi tokoh penting di berbagai bidang kehidupan. Pemuka masyarakat yang berpendidikan umumnya terlatih dalam ragam sekolah itu. Ragam itulah yang dijadikan tolak ukur bagi pemakaian bahasa yang benar. Selanjutnya ada fungsi dari bahasa baku, yakni sebagai tolak ukur memunculkan bahasa baku atau bahasa standar ya. Nah, proses tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi di dalam banyak masyarakat bahasa yang terkemuka, seperti Prancis, Inggris,
Jerman, Belanda, Spanyol, dan Italia. Namun di Indonesia ini keadaannya agak berlainan, karena para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan tidak semuanya memperoleh kesempatan memahiri ragam bahasa sekolah secara cukup dan baik. Oleh karena itu, tidaklah tepat mengidentikan bahasa Indonesia baku dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pejabat tinggi dan tokoh masyarakat Indonesia. Masalah itu timbul karena di Indonesia kemahiran berbahasa yang benar, walaupun dihargai, belum menjadi salah satu prasyarat untuk mengukur tingkat kelayakan seseorang menempati kedudukan yang terpandang di dalam masyarakat. Sebentar. Nah, kenyataan yang tidak menggembirakan itu perlu dikembalikan ke salah satu peran dunia pendidikan sebagai ajang peresmian para pemimpin masa depan. Ragam bahasa yang diajarkan dan dikembangkan di dalam lingkungan itulah yang akan menjadi ragam bahasa calon pemimpin, sehingga pada suatu saat bahasa Indonesia yang baku memang dapat disamakan dengan ragam bahasa para tokoh dan pemimpin yang memancarkan gengsi dan wibawa kemasyarakatan. Oleh sebab itu, di Indonesia semua pembakuan hendaknya bermula pada ragam bahasa pendidikan dengan berbagai coraknya dari sudut pandang sikap, bidang, dan sarananya. Nah, ragam bahasa baku ini memiliki sifat kemantapan dinamis atau berupa kaidah dan aturan yang tetap, jadi tidak dapat berubah setiap saat. Nah, contoh dari bahasa baku yang memiliki sifat dinamis ini seperti ini. Pembentukan kata yang memunculkan bentuk perasa dan perumus dengan asas ini jadi bentuk perasa dan perumus jika ingin mengubah kata itu menjadi kata baku tetapi dengan bahasa yang lain menjadi seperti perajin atau perusak. Jadi bukan pengrajin atau perusak. Nah, seperti itu sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amalia Puspita Dewi atas penjelasannya tentang pembakuan bahasa dan bahasa baku. Memasuki materi yang terakhir, yaitu fungsi bahasa baku yang akan dijelaskan oleh narasumber terakhir, Kalimatus Sa'diyah. Untuk tempat, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang fungsi bahasa baku. Nah, fungsi bahasa baku itu mendukung 4 fungsi ya, dan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu fungsi secara perlambangan atau simbolik dan juga fungsi objektif. Nah, yang pertama fungsi perlambangan atau simbolik itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, dan fungsi pembawa kewibawaan. Untuk fungsi pemersatu, yaitu bahan baku membentuk satu masyarakat bahasa yang mencakupi seluruh penutur dialek bahasa tersebut.
Selain mempermudah proses identifikasi, penuturan dengan seluruh anggota kelompok masyarakat penutur bahasa baku itu. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam media sosial, baik cetak maupun elektronik, agaknya dapat diberi predikat sebagai pendukung fungsi pemersatu. Karena bahasa Indonesia itu ragam tulis dalam media yang diterbitkan di Jakarta, selaku pusat pembangunan juga pusat ibu kota Indonesia, baik yang berupa buku teks, karya ilmiah, berbagai jenis tulisan dalam majalah, dan juga surat kabar, memainkan peranan yang sangat menentukan sebagai pemersatu. Yang kedua yaitu fungsi pemberi kekhasan bahasa baku. Itu terlihat ketika bahasa itu diperbandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, seperti perbandingan bahasa Melayu yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan bahasa Melayu yang berada di Riau yang menjadi induknya bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda. Perbedaan seperti itu yang akan memberikan dampak positif terhadap makin mantapnya perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa di Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa baku sebagai pembawa kewibawaan atau prestasi ya. Itu bersangkutan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Seperti halnya ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia yang pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia itu dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara yang juga memerlukan bahasa baru ya, bahasa modern. Prestes itu dibangun oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga alih-alih sebagai bahan baku. Pengalaman tersebut itu menunjukkan bahwa beberapa tempat penutur yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Oke, untuk yang terakhir itu ada fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu ada fungsi sebagai kerangka acuan ya, yang terakhir. Nah, fungsi sebagai kerangka acuan dalam pemakaian bahasa berdasarkan kodifikasi kaidah dan norma yang jelas. Jadi semua kaidah, jadi kaidah dan norma itu menjadi tolak ukur untuk menilai atau menentukan benar tidaknya, jelas tidaknya pemakaian bahasa seseorang. Bahasa baku itu juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak hanya terbatas pada bidang susastra, tetapi juga termasuk segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas. Seperti itu di dalam permainan kata, iklan, dan tajuk berita. Fungsi bahasa Indonesia baku sebagai kerangka acuan belum berjalan dengan baik, meskipun fungsi tersebut sudah berkali-kali diungkapkan di dalam setiap kongres bahasa Indonesia, di seminar, dan juga simposium, serta berbagai penataran guru. Kalangan guru bahkan berkali-kali mengimbau agar disusun tata bahasa normatif yang dapat menjadi pegangan atau acuan bagi guru bahasa dan pelajar. Mengingat kedudukan bahasa nasional yang amat penting, di Indonesia ada badan pemerintah yang ditugasi menangani pembakuan bahasa juga ya.
yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itu ada. Terus pengembangan ilmu dari berbagai jenis lembaga pendidikan. Hal itu tidak berarti bahwa kerjasama dan dukungan golongan lain seperti pengaruh media massa dan tokoh masyarakat tidak diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kalimatus Sa'diyah tentang fungsi bahasa baku. Karena presentasi kita sudah berakhir, saya mau memberi pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.